Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, dengan wilayah yang luas serta ragam budaya macam, dengan flora dan fauna. Namun dengan jumlah penduduk yang 268 juta jiwa, Indonesia juga memiliki masalah dengan pertama kepedulian terhadap lingkungan. Lihatlah keindahnya lingkungan di sekitar kita. Udara segar, pepohonan hijau, dan udara bersih, bebas dari polusi udara. Area publik adalah ruang kita bersama untuk menikmati keindahan alam dan berbagi kebahagiaan. Namun, kadang ada asap rokok yang bisa mengganggu kenyamanan dan kesehatan kita semua. Asap rokok bukan hanya berbahaya bagi perokok aktif, tapi juga bagi kita yang menghisapnya, terutama anak-anak dan lansia. Untuk melindungi kesehatan bersama dan menjaga kenyamanan lingkungan, mari kita patuhi peraturan area publik adalah kawasan bebas rokok. Dengan tidak merokok di area ini, kita ikut berkontribusi menciptakan udara yang lebih bersih, lingkungan yang lebih sehat, dan suasana yang lebih nyaman untuk semua. Ingat, dimanapun ada tanda ini, itu berarti kita sedang berada di kawasan bebas rokok, baik itu di taman, rumah sakit, sekolah, atau tempat umum lainnya. Seperti yang kita ketahui, asap pabrik merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran udara. Asap pabrik mengandung gas-gas yang berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrogen dioksida. Gas yang berbahaya tersebut dapat menyebabkan global warming, gangguan pernapasan, hujan asam, dehidrasi, dan bahkan kanker paru-paru. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Salah satu cara mengurangi dampak berbahaya dari asap pabrik adalah dengan menanam pohon, karena pohon kan dapat menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas, sehingga membuat udara terasa lebih sejuk. Ayo kita menanam pohon untuk menjaga kualitas udara. Sampah B3 memiliki dampak bagi lingkungan, yaitu 1. Penurunan kualitas tanah, membuat tumbuhan mati dan tercemar. 2. Produktivitas panen di lokasi yang tercemar akan berkurang atau gagal panen, bahkan dapat menyebabkan matinya tumbuhan. Yang ketiga, tanah mengandung plastik dan bahan lain yang tidak dapat diuraikan. Yang keempat, tidak adanya pertumbuhan mikroorganisme dan jamur yang dapat membantu penyerapan nutrien, terutama oleh akar tumbuhan. Mikroorganisme tanah berperan penting dalam menguraikan segala bentuk polutan tanah, dari mulai zat padat, zat cair, hingga bahan kimia. Adapun cara untuk mengurangi sampah B3 yaitu 1. Berbahaya yang tidak perlu atau mengganti dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, pemusnahan yang aman, menggunakan metode pemusnahan yang hama yang. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan industri tentang cara yang tepat untuk mengelola. Pencegahan sampah B3, yang pertama itu kita bisa mengurangi penggunaan bahan yang berbahaya jika memungkinkan untuk mengurangi jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Yang kedua, pengelolaan, memastikan limbah B3 dikelola dengan benar, termasuk penyimpanan yang aman dan pengiriman ke fasilitas pengolahan yang tepat. Yang ketiga, pemusnahan aman, memastikan metode pemusnahan limbah B3 yang digunakan adalah yang paling aman dan ramah lingkungan. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran, meningkatkan kesadaran masyarakat dan industri tentang bahaya limbah B3 serta pentingnya pengelolaan yang tepat. Sampah B3 merupakan pencemaran pada tanah. Sampah ini memiliki arti, yaitu buangan atau limbahnya yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.
Pengaruh limbah B3 pada manusia memiliki dua kategori, yaitu efek akut dan efek kronis. Efek akut menunjukkan kerusakan susunan saraf, sistem pencernaan, kardiovaskuler, dan pernapasan, serta penyakit kulit, bahkan kematian. Sedangkan efek kronis menimbulkan efek pemicu kanker, mutasi tubuh, cacat bawaan, serta kerusakan sistem reproduksi. Limbah B3 tersebut juga dapat merusak atau mengganggu sistem pernapasan dan pencernaan. Jaringan paru-paru akan mengalami kerusakan berat dan makanan yang terkontaminasi limbah menyebabkan kerusakan hati. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan pada sungai, contohnya pada sungai berikut ini, karena adanya pembuangan sampah yang akan meningkatkan sungai meluap dan akan banjir. Polusi suara diartikan sebagai suara yang mengganggu atau tidak diinginkan yang dapat mengurangi kualitas hidup. Polusi suara bisa terjadi akibat pencemaran suara seperti kebisingan lalu lintas, mulai transportasi karena peningkatan kendaraan, kebisingan dengan gadget, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Kebisingan industri oleh mesin industri berat. Desibel merupakan pengukuran intensitas suara. Makin intens suara, makin tinggi angka desimalnya. Jadi berapa desibel yang tergolong polusi udara? Paparan 85 desibel dalam waktu lama dianggap berbahaya. Namun suara 120 desibel dalam waktu singkat juga bisa merusak. Sebagai ilustrasi, suara bisikan di dekat telinga memiliki 30 desibel. Suara knalpot standar sepeda motor 66 hingga 81 desibel. Kereta api lewat 100 desibel dan sirine ambulan 120 desibel. Selain suara sumber yang jelas, ternyata kita juga sering terpapar suara yang tidak kita sadari, terutama ketika tidur. Walau sedang tidur, telinga kita tetap bekerja menangkap suara dan mengirimkannya ke otak untuk diinterpretasi. Dengan kata lain, walau kita tidak menyadari suara dari lingkungan sekitar, suara lalu lintas, musik yang disetel, hingga suara pesawat lewat, masih kita dengar dan tubuh kita bereaksi olehnya. Paparan suara bising bukan hanya berpengaruh pada organ pendengaran, tapi juga mengurangi daya ingat dan kreativitas, serta melemahkan kemampuan psikomotorik. Efek lain yang lebih serius juga bisa terjadi. Walau kita tidak terbangun, paparan suara bising dalam jangka panjang bisa memicu rasa respon tubuh, menaikkan tekanan darah, dan detak jantung dalam jangka panjang akan memicu penyakit jantung. Karena pentingnya untuk menyadari bahwa polusi ini dan mulai membatasi paparannya. Misalnya, dengan mengecilkan volume ketika mendengar musik dari handphone, menutup rapat pintu dan jendela ketika tidur, serta memakai penutup telinga ketika berada di lingkungan kerja yang bising. Mari wujudkan area publik yang sehat dan nyaman bagi kita semua. Udara bersih, kita sehat. Jadikan kebiasaan baik ini bagian dari hidup kita. Terima kasih sudah peduli.